Seorang anggota polisi ditemukan tak bernyawa di dasar kolam renang setelah pesta. Apakah kelalaiannya sendiri atau dia dibunuh? Assalamualaikum. Halo Bor, saya Dalil. Selamat datang di channel Harbone. Kita semua pasti suka liburan, apalagi kalau tempatnya indah, pantai, villa, musik, dan teman-teman. Kalian pernah membayangkan sebuah pesta yang seharusnya seru, malah jadi tragedi yang berujung kematian? Seorang polisi muda tewas mengambang di salah satu kolam renang, tempat wisata paling terkenal di Indonesia, Gili Trawangan. Tempat wisata yang tenang ternyata menyimpan cerita yang kelam. Kembali lagi di channel ini, tempat kita ngobrolin berbagai kisah kriminal nyata. Kisah kelam yang kadang terlalu kejam untuk dibayangkan. Sisi gelap kehidupan yang kadang kita tidak sangka dan sering luput dari perhatian, justru terjadi sangat dekat dengan kita. Bukan untuk menakuti, tapi agar kita sadar bahwa kejahatan itu nyata, bisa terjadi pada siapa saja, serta meninggalkan luka mendalam. Kali ini saya akan membahas satu lagi kasus kematian seorang polisi muda, namanya Brigadir Nur Hadi. Tanggal 16 April 2025 malam, dia mengikuti pesta bersama dua orang atasannya dan juga bersama dua perempuan pemandu lagu atau LC yang merupakan perempuan bayaran atasannya. Malam yang katanya penuh tawa, musik, dan alkohol. Lokasinya di Villa Tekek, Gili Trawangan, Lombok Utara, sebuah villa mewah, biasanya disewa buat pesta atau acara privat. Tapi yang mengejutkan, besok paginya, Brigadir Nur Hadi ditemukan mengambang di kolam renang, tak bernyawa, badannya penuh luka memar. Ada dugaan sempat terjadi adu mulut malam itu, tapi anehnya, beberapa saksi katanya tidak melihat apa-apa. Alasan yang klasik sekali. Pertanyaannya, kenapa bisa meninggal? Siapa yang ada di sana malam itu? Dan kenapa kasus seperti ini terus berulang di negara kita? Kita tidak bisa langsung menuduh. Tapi dari fakta yang keluar, ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Oke, karena mabuk dan terjatuh ke kolam renang, sesak nafas hingga tewas. Tapi luka-luka di tubuhnya itu bukan luka jatuh biasa. Dan yang bikin makin tidak masuk akal, kenapa rekan-rekannya sesama polisi yang ada di situ malam itu malah mereka diam 1000 bahasa? Kalau memang itu kecelakaan, kenapa harus ada tekanan mental dari pihak keluarga? Kenapa proses hukum jadi lambat? Kenapa seperti ada yang ditutup-tutupi? Ini bukan pertama kalinya kita dengar berita seperti ini. Kasus pembunuhan terus bermunculan, entah karena dendam, perselingkuhan, alkohol, narkoba, bahkan cuma karena sakit hati. Kalian bisa lihat sendiri dari kasus-kasus viral di media sosial yang pelakunya bisa suami sendiri, teman dekat, atau bahkan rekan kerja. Kenapa ini bisa terus terjadi? Pertama, karena hukum di negara kita masih sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Pelaku bisa lolos kalau punya koneksi. Kedua, kita ini hidup di masyarakat yang suka tutup mata. Sudahlah, bukan urusan kita. Dan yang ketiga, mentalitas kekerasan masih dianggap normal. Sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit main tangan, sedikit-sedikit main bunuh. Yang bikin miris, korban kali ini seorang aparat hukum.
Harusnya negara sigap membongkar kasusnya secara terang benderang. Tapi kalau polisi sendiri bisa mati di pesta dan tidak jelas siapa yang bertanggung jawab, bayangkan nasib rakyat biasa seperti kita. Kasus ini bukan cuma tentang satu nyawa, tapi tentang rusaknya sistem, lemahnya kontrol sosial, dan betapa bahayanya ketika pesta jadi ajang pembantaian. Saya tidak mau kalian jadi takut untuk liburan, nongkrong atau pesta, tapi kita semua harus sadar bahwa kejahatan itu bisa terjadi kapan saja, di mana saja, bahkan dari orang yang kita kenal sendiri. Baiklah, tentang kasus kematian Brigadir Nur Hadi, mari kita dengarkan kisahnya. Brigadir Muhammad Nur Hadi, seorang anggota Propam Polda Nusa Tenggara Barat. Anaknya masih muda, karirnya oke, dan dikenal ramah oleh rekan-rekan kerja dan para tetangganya. Malam itu, pada 16 April 2025, dia ikut pesta karena diajak oleh dua orang atasannya, Kompol Imade Yogi Purusa Utama dan Ibda Haris Chandra, serta dua orang wanita pemandu karaoke, di sebuah villa mewah di Gili Trawangan, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Semua tampak biasa. Ada musik, minuman beralkohol, obat-obatan terlarang. Ya, seperti pesta atau party di tempat-tempat hiburan malam lainnya. Cuma tempatnya yang beda dan cuma diikuti 5 orang saja. Boleh dibilang private party. Nah, setelah berpesta hampir semalaman, sampai di pagi harinya, tubuh Brigadir Nur Hadi ditemukan mengambang di kolam renang dan sudah tak bernyawa. Kematiannya penuh misteri dan memicu penyelidikan mendalam. Dan yang bikin ngeri, dari awal kasus ini langsung penuh tanda tanya. Siapa, apa, kapan, dan kenapa? Siapa saja yang berada di TKP? Siapa saja saksi mata? Apa yang didengar dan dilihat oleh saksi mata? Apa yang mereka lakukan di TKP sebelum dan setelah korban tewas? Kapan kejadian itu terjadi? Dan kenapa kejadian itu terjadi? Penyelidikan harus segera diselesaikan. Pelaku harus segera divonis. Keluarga korban tidak hanya mendapat uang duka lalu kasus ditutup. Masyarakat harus tahu dan melihat kinerja kepolisian. Jika pelaku sesama anggota polisi, kasus ini mengingatkan kita kembali di tahun 2022. Polisi bunuh polisi. Kasus Ferdi Sambo yang sangat alot. Walaupun divonis hukuman mati pada Februari 2023, tapi pengadilan bagi aparat hukum yang terlibat cuma sebagai teater keadilan, yang akhirnya hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup oleh Mahkamah Agung pada Agustus 2023. Seandainya pelaku adalah rakyat biasa dan mendapat ketukan palu vonis mati, apakah akan seperti Ferdi Sambo? Selamat datang di negeri jenaka yang masih saja aneh dan lucu. Brigadir Nur Hadi yang berada di Gili Trawangan bersama dua orang atasannya dan dua orang perempuan bayaran. Mereka mengadakan pesta di Villa Tekek dan mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan. Namun pada sekitar pukul 20 hingga 21 malam, Brigadir Nur Hadi malah ditemukan tewas di kolam renang. Menurut kabar yang beredar, di dalam villa tempat mereka pesta memang tidak ada kamera CCTV. Jadi pelaku bebas melakukan penganiayaan kepada korban hingga tewas, lalu meletakkan jasad korban ke dalam kolam renang. Seolah-olah korban tewas karena tenggelam karena mabuk minuman keras dan obat-obatan. Namun, dari hasil autopsi menunjukkan adanya luka memar pada tubuh Brigadir Nur Hadi, termasuk patah tulang lidah yang diduga diakibatkan karena cekikan.
yang mengindikasikan adanya penganiayaan sebelum kematiannya. Berdasarkan penyelidikan pihak kepolisian, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu kedua atasan Brigadir Nur Hadi yang ada dalam pesta tersebut, dan seorang perempuan yang juga berada di TKP yang bernama Mistri Puspita Sari. Dia masih diduga terlibat dalam insiden tersebut. Motif di dalam kasus ini masih belum sepenuhnya terungkap secara pasti. Meskipun penyelidikan telah menetapkan 3 tersangka, namun berdasarkan informasi yang tersedia, beberapa kemungkinan motif dapat dipertimbangkan, seperti konflik pribadi. Kemungkinan adanya konflik pribadi antara Brigadir Nur Hadi dan para tersangka, baik di lingkungan kerja maupun di luarnya, tidak dapat dikesampingkan. Namun detail mengenai konflik tersebut belum diungkap secara publik. Pesta yang melibatkan minuman keras dan kemungkinan obat-obatan terlarang di Villa Tekek bisa saja berujung pada peristiwa yang tidak terkendali. Perselisihan atau perkelahian yang terjadi saat pesta dapat menyebabkan kematian Brigadir Nur Hadi. Masih ada kemungkinan motif lain yang belum terungkap. Selama proses penyelidikan, peran masing-masing tersangka dan kronologi kejadian yang lengkap masih terus diungkap oleh pihak kepolisian. Dan justice kolaborator yang diajukan oleh salah satu tersangka, yaitu Mistri Puspita Sari, diharapkan dapat memberikan informasi lebih detail mengenai motif di balik kematian Brigadir Nur Hadi. Hingga hari ini, kedua perwira polisi yang merupakan atasan Brigadir Nur Hadi dan ditetapkan jadi tersangka kini telah dipecat dari kepolisian. Hingga saat ini, proses hukum telah melalui beberapa tahapan. Tahap awal penyelidikan dan investigasi. Setelah ditemukannya jasad Brigadir Nur Hadi, polisi melakukan penyelidikan awal yang meliputi olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, dan otopsi. Kedua, tahap penyelidikan dan pelimpahan berkas perkara. Penyelidikan kasus ini terus berlanjut. Terungkapnya kebohongan para tersangka melalui tes poligraf memperkuat dugaan penganiayaan. Berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB untuk diteliti lebih lanjut. Dan proses hukum masih berlangsung, menunggu hasil pemeriksaan berkas perkara oleh Kejaksaan. Masih ada kemungkinan perkembangan baru, termasuk kemungkinan pengungkapan motif yang lebih detail. Brigadir Nur Hadi, seorang polisi muda, mati mengambang di kolam renang setelah pesta yang katanya penuh tawa. Di tempat yang katanya damai, di pulau wisata bernama Gili Trawangan, dia ditemukan tak bernyawa. Apa kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya tubuh perlahan tenggelam, paru-paru menjerit mencari udara, jantung berdebar terakhir kali, lalu gelap. Tapi yang lebih menyesakkan adalah kematian Nur Hadi. Seperti banyak kematian di negeri ini, dilupakan begitu saja, seketika berubah jadi statistik. Oke, sekarang kita tarik nafas. Kita sudah terlalu sering dengar cerita begini. Polisi, ASN, mahasiswa, ibu rumah tangga mati dibunuh. Motifnya bermacam-macam. Asmara, utang, iri hati, atau cuma karena harga diri. Kenapa pembunuhan selalu terjadi di negara ini? Jawabannya bukan karena kita lebih kejam dari bangsa lain, tapi karena penegakan hukum yang sering lemah. Banyak kasus tidak diusut tuntas, yang salah bisa bebas karena kenal orang dalam. Yang kedua, budaya kekerasan kita belum sembuh. Banyak orang dididik bahwa marah itu harus ditunjukkan secara fisik. Emosi tidak bisa ditahan. Akhirnya orang gampang main pukul,
bahkan main bunuh. Ketiga, kurangnya pendidikan emosional. Tidak semua orang tahu cara menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Ego jadi raja, harga diri dianggap lebih penting dari nyawa orang lain. Yang keempat, mentalitas. Orang tahu ada yang salah, tapi diam karena takut, karena cuek, atau karena sudah biasa. Bagaimana mungkin seorang anggota kepolisian bisa tewas dengan luka mencurigakan, tapi kita semua disuruh percaya ini cuma kecelakaan? Kenapa bisa tidak ada CCTV saat dibutuhkan menjadi saksi? Kenapa saksi malah bungkam 1000 bahasa? Kita ini hidup di negara di mana kebenaran bisa dibungkus plastik, dibenamkan di kolam renang, dan dibuang dari berita utama besok paginya. Dan sedihnya, banyak dari kita hanya diam saja. Kita sudah terlalu sering dikecewakan. Kita kehilangan kepercayaan pada sistem. Bahkan kita sudah tidak kaget lagi saat hukum dibungkam oleh kekuasaan. Brigadir Nur Hadi bukan satu-satunya korban. Livia Pavita, mahasiswi yang dibunuh di angkot. Septia Dinda dimutilasi oleh temannya sendiri. Sri Wahyuni, istri yang ditikam oleh suaminya. Semua cerita ini punya pola yang sama. Negara telat datang, publik cepat lupa, dan pelaku kadang justru tertawa paling akhir. Kasus Brigadir Nur Hadi menunjukkan kita satu hal. Bahkan di antara orang yang seharusnya saling jaga, bisa ada pengkhianatan. Teman satu pesta bisa jadi pelaku. Bukti bisa disembunyikan, dan kebenaran bisa dikaburkan kalau kita diam saja. Kita belajar bahwa sistem hukum harus transparan, harus adil, tidak peduli siapa yang terlibat. Kita belajar bahwa pesta dan alkohol tanpa kontrol bisa berubah jadi tragedi. Dan yang paling penting, kita belajar bahwa satu nyawa tidak boleh jadi statistik. Brigadir Nur Hadi bukan cuma berita, dia punya masa depan. Kita harus berani bilang bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja. Karena kalau nyawa bisa diakhiri dengan mudah, kalau bukti bisa disembunyikan, kalau jabatan lebih penting dari keadilan, maka jangan heran kalau hari ini Brigadir Nur Hadi, besok mungkin giliran siapa. Kalau kamu merasa negara ini semakin brutal, kamu tidak sendiri. Tapi kita tidak bisa pasrah. Mulai dari diri sendiri, belajar kelola emosi, tidak gampang terpancing, berani bicara kalau ada yang janggal. Karena kejahatan bukan cuma soal pelaku, tapi juga soal siapa yang diam. Saya menulis cerita ini bukan karena saya mengenal korban Brigadir Nur Hadi, tapi karena saya sudah muak melihat nyawa manusia diabaikan, dilupakan, dan dihapus dari ingatan kita. Karena keadilan yang ditunda, itu artinya keadilan yang ditolak. Dan kalau aparat negara saja bisa dibunuh dan kasusnya dipetiskan, apa kabar kita, rakyat biasa, yang bahkan untuk mati pun tidak ada yang peduli? Dan kalau pelaku adalah sesama penegak hukum, luka itu jauh lebih dalam. Masyarakat kehilangan kepercayaan dan institusi terguncang. Jangan biarkan kasus ini ikut mati. Suara kita mungkin kecil, tapi kalau diam, kita ikut menjadi bagian dari kebusukan ini. Karena hukum tidak akan pernah hidup jika manusia yang ada di dalamnya masih memilih membungkam nuraninya. Kebenaran bisa ditunda, tapi tidak bisa disembunyikan selamanya.